Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ibadah luar biasa, ketemu lagi dalam pembelajaran pragmatik. Hari ini Pak Romani bahagia. Kalian bahagia enggak? Bahagia Don. Harus bahagia. Bahagia itu diciptakan, bukan karena orang lain, tapi kita. Kita yang menciptakan. Maka hari ini Pak Romadi mau membahas mengenai konteks dan situasi tutur. Nah, mengapa Pak Romadi ajak teman-teman untuk belajar pada konteks dan situasi tutur? Ini penting karena kita harus paham. Ketika kemarin Pak Romadi sudah membahas tentang pengantar pragmatik, itu akan bicara masalah penutur lawan tutur, ada tek, kotek, dan konteks. Maka hari ini kita bicara masalah konteks pragmatik. Tetapi karena kita belajar bahasa, kita yakini dong sebagai orang Indonesia, selalu Pak Romadi gaungkan, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Semangat Pol. Jadi ini, Pak Romadi selalu katakan, Jos Gandos Pol. Ini wujud konteks tuturan ketika Pak Romadi berada di wilayah Jawa. Maka dengan belajar konteks dan situasi tutur, ini yang nanti akan menjadi kekuatan kita untuk berdiskusi dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi teman-teman ibadah luar biasa, belajar pragmatik kan Pak Romadi selalu katakan belajar hidup dan kehidupan, belajar memanusiakan manusia, belajar untuk menghormati orang lain, belajar untuk menghargai orang lain. Maka disitulah kita perlu dan penting belajar pragmatik. Yang kedua, kalau kita sudah belajar pragmatik, tahu bahwa pragmatik itu mempelajari maksud ujaran tuturan seseorang di balik tuturan yang atau yang melibatkan konteks tuturan, maka kita perlu memahami konteks. Konteks itu apa? Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, sering kalian melihat orang mengatakan secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi itu bisa kita lihat situasinya di mana. Situasinya di rumah berbeda ketika misalnya Arman ketemu dengan Pak D-nya. Pak D, loh selamat datang Pak D. Mau ketemu siapa? Ketemu bapakmu, ketemu ibumu. Nah, saat itu lalu duduk di ruang tamu. Tapi Arman mau ikut duduk di situ juga. Lalu ibunya, Man, sana buatkan Pak D-mu minum dulu. Nah, ini menjadi bagian konteks tuturan dan situasi tutur yang sebenarnya ibunya Arman tadi menginginkan Mas Arman tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh bapak ibunya Arman dengan Pak D-nya. Maka disinilah yang tentu harus kita awali betul dengan konsep pembelajaran memahami konteks dan situasi tutur. Nah, contoh lain misalnya ketika kita proses pembelajaran dilakukan. Nah, saya mau mulai perkuliahan, lalu Mas Marvan datang. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak. 3 kali. 3 kali itu tidak saya bukakan. Setelah itu saya minta tolong Mas Haidar, tolong bukakan pintunya. Nah, Assalamualaikum Bapak. Nah, baru Mas Marwan menunjukkan mukanya. Ini dia Mas Marwan. Ternyata Mas Marwan ini sedang menyampaikan alasannya. Mohon maaf Bapak, saya terlambat. Nah, kenapa terlambat? Ini menyampaikan bahwa mohon maaf tadi saya terlambat, saya harus membagikan jajanan saya dulu, dagangan saya ke pedagang. Loh, kamu dagang apa? Nah, saya dagang batik, Wak. Jadi kan ini ya bagian untuk proses saya berkuliah, untuk mencari biaya perkuliahan saya jualan batik. Maka saya harus mengirimkan dagangan saya dulu. Oh, ya, oke. Situasi tutur ini dipahami konteksnya oleh sang dosen. Maka sang dosen akhirnya mempersilahkan karena paham situasionalnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi kontekstual ini, kalau dari sisi teoritiknya, teman-teman kan paham betul, nanti bisa cek, baca di Mbah Google banyak, di YouTube banyak ya, apa yang disampaikan oleh ahli pragmatik kita, Malinowski, tahun 1923 mengatakan konteks itu lingkungan tempat ujaran yang digunakan seseorang ketika berkomunikasi ya. Kemudian kalau Himes 1972 itu mengatakan bahwa konteks itu mencakup komponen komunikasi dalam model speakingnya. Speakingnya itu ada setting, partisipan, ends, ya, exequence, kemudian key, kemudian instrumentals, nouns, dan juga genre. Nah, sedangkan Leeds 1983 itu menyampaikan bahwa konteks itu pengetahuan bersama atau sering kita kenal dengan background knowledge. Nah, kalau Pak Romani mengatakan bahwa konteks itu adalah
upaya kita memahami kesemestaan lingkungan kita. Jadi ketika kita memahami situasi dan kondisi kesemestaan lingkungan kita, maka kita akan paham betul apa yang dilihat, yang didengar, dan kita rasakan. Nah, disinilah sebenarnya apa yang kita pikirkan tentu akan menjadi komitmen kita ketika kita belajar konteks. Maka ketika kita simpulkan bahwa konteks itu menjadi bagian kesemestaan dalam kehidupan kita, teman-temanku harus paham betul ketika berkomunikasi dengan siapa, tujuan tuturannya apa, sarana tuturannya apa, dan tentu ini menjadi bagian upaya kita. Nah, saya bertepuk tangan, ini memiliki tujuan nonverbal, karena ini bagian dari konteks. Tapi, kalau kita lihat ciri-cirinya, bagaimana Pak? Kalau kita memahami ciri-ciri konteks pragmatik. Nah, tentu kita akan bisa lihat bahwa konteks pragmatik itu bervariasi. Kita bisa lihat, nah, ini masih ingat kalau teman-teman yang rumahnya di kampung, biasanya kalau ada tahlilan atau mungkin orang yang ada kumpulan warga, itu Pak Mudin atau Pak Bayan itu tepuk tangan untuk menghentikan tuturan yang sedang berdiskusi. Nah, gitu ya. Atau misalnya memanggil temannya, kita panggil Mas Mamat dengan Mas Mamat, oke bosku. Nah, itu ya. Jadi ini bagian upaya kita. Nah, itu akan sangat bergantung. Ada situasi konteks itu dilihat dari sisi fisiknya, ada tempat, ada waktu, ada situasi yang kita lihat, situasi yang nyata, bisa malam, pagi, siang, sore, malam, dan itu menjadi bagian yang kita lihat dari sisi lokasinya. Nah, sedangkan konteks linguistik itu bisa kita lihat konteks linguistik yang berkaitan dengan konteks atau tuturan sebelumnya. Misalnya saya katakan, teman-teman ibadah luar biasa, kemarin saya bertemu dengan kawan saya namanya Mas Hafib. Nah, hal ini bukti bahwa saya masih berkomunikasi dan merajut silaturahmi dengan Mas Hafib. Ini bagian dari upaya kita untuk melihat semua unsur, semua aspek yang tentu tidak bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, dan sudut pandang ini variatif. Artinya teman-teman yang lihat dari sisi kanan akan mengetahui bahwa oh, ini ada konteks situasional. Dari sisi kiri ada konteks waktu, dan ini juga masih bisa dilihat lagi kalau kita lihat dari sisi suasana. Oh, suasana kebatinannya kurang bagus, emosionalnya kurang bagus. Kalau sisi pendidikan, kita bisa lihat konteks pendidikan, sisi politik ada konteks politik, dan semuanya. Jadi belajar konteks dan situasi tutur ini akan sangat beragam. Karena apa? Ciri-ciri konteks dalam pragmatik itu akan menjadi salah satu bagian yang tadi saya katakan. Salah satunya ada konteks tempat secara fisik, ada konteks linguistik, ada konteks sosial. Nah, konteks sosial ini sangat erat kaitannya dengan situasi kemasyarakatan. Ketika kita menggunakan bahasa, ya tentu di situ penggunaan bahasa kita berkaitan dengan masyarakat, nanti kita kaji dalam sosiolinguistik. Tetapi dalam konteks pragmatik, penggunaan bahasa ini akan sangat penting ketika kita menunjukkan pada fungsi tuturan kita kepada siapa, lawan tuturnya siapa, tujuan tuturannya apa, dan partisipannya siapa. Dan ini menjadi strategi komunikasi yang efektif, sehingga tadi saya katakan, kita jangan sampai gagal pragmatik dalam berkomunikasi. Dan teman-teman harus tahu itu. Maka, kalau kita paham pragmatik, kita tidak gagal pragmatik, nggak akan pernah kita mengumbar ujaran kebencian, nggak akan pernah kita melakukan penghinaan pada orang lain, nggak akan pernah kita tidak menghargai orang lain. Jadi belajar pragmatik, belajar konteks pragmatik itu kan paham betul. Kalau kita tidak mau sakit, jangan pernah menyakiti orang lain. Kalau tidak ingin dicubit, jangan pernah mencubit orang lain. Ini konsep pembelajaran pragmatik, belajar konteks pragmatik dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, kita akan paham betul bagaimana yang kita pahami kesemestaan tadi, yang saya katakan belajar pragmatik berarti belajar pada konteks semestaan, atau yang sering dikenal dengan konteks epistemik. Konteks epistemik itu berarti pengetahuan bersama, background knowledge antara penutur dan lawan tutur. Misalnya, kita lihat pada situasional suasana di kota Medan. Kalau ke Medan berarti jangan lupa dong ucok durian, kan gitu ya. Jangan lupa dong si bolang. Nah, ini pengetahuan bersama. Ini konteks epistemik. Tapi ada juga konteks budaya. Jadi kalau konteks budaya itu ada aspek-aspek nilai, norma, kebiasaan masyarakat. Jadi misalnya norma kebiasaan masyarakat di Padang, masyarakat Padang itu misalnya ketika makan bersama-sama itu ditempatkan, siapa duduk di sini, siapa duduk situ, di sini, semua sudah diatur betul. Lalu ketika makan, itu sepanjang orang yang lebih tua usianya belum berhenti makan, yang lebih muda nggak boleh berhenti. Nah, ini konteks budaya.
konteks sosial yang harus kita hargai. Nah, disinilah sebenarnya yang harus kita pahami dari sisi konteks pragmatik ketika kita belajar pragmatik. Jadi teman-teman badan luar biasa, semakin menyenangkan tahu belajar pragmatik, jangan tidak menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan berarti belum belajar pragmatik. Karena belajar pragmatik harus senang dan menyenangkan orang lain, itu bagian upaya kita. Nah, sekarang kita lihat, tadi Pak Romadi di awal kan mengatakan ada konteks, ada situasi tutur. Nah, situasi tutur itu yang seperti apa Pak Romadi? Situasi tutur itu berarti kita paham betul situasi dan kondisi yang ada di lingkungan tuturan kita. Apa yang kita katakan kepada siapa, lawan tutur, partisipan, kemudian audien. Misalnya saya katakan saya sedang isi seminar atau workshop. Teman-teman kepada luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, komunitas Dek Lisa, dialog pendidikan, literasi bahasa dan sastra di seluruh Indonesia. Marilah semangat kita kuatkan komitmen untuk berbahasa yang baik, benar, dan santun. Stop ujaran kebencian, stop provokasi, stop propaganda. Dan ini semua bagian dari situasi tutur yang kita pahami di dalam kehidupan. Nah, kita masih ingat betul ya apa yang katakan Delheims 1972 tentang situasi tutur yang dikenal dengan speaking. Nah, speaking ini paham betul ketika kita pahami model speakingnya Heims terkait dengan speaking ya, S-nya setting and scan. Ini tempat dan waktu terjadinya situasi terjadi di mana misalnya? Oh, di kelas, pagi hari, senja. Pak Romadi selalu mengatakan kala senja mulai menuju keperaduannya. Banyak cerita yang tentu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi disitulah senja mulai sirna. Nah, itu settingnya jelas, scan-nya jelas, situasinya, tempatnya, waktunya. Nah, sekarang partisipan. Siapa pelakunya? Partisipan itu orang yang terlibat dalam percakapan, bisa penutur, bisa lawan tutur, bisa partisipan. Ya, dosen, mahasiswa, guru, siswa, tetangga dengan tetangga, kemudian Pak Presiden dengan Menteri, Pak Gubernur dengan bupatinya. Ini menjadi bagian, atau misalnya Pak Tani dengan petani lain, atau misalnya penjual dengan pembeli. Nah, itu kita lihat dari partisipannya ya. Kemudian ends ya, tujuan dan hasil percakapan. Tujuan tuturan ini misalnya tujuan tuturan seorang dosen beri arahan pada materi pada mahasiswanya. Kemudian seorang penyuluh memberikan suluhan materi bimbingan kepada ini audiennya ya. Sequence. Nah, ini bentuk dan isi tuturan yang digunakan. Jadi misalnya seorang dosen menyatakan, teman-temanku yang badan luar biasa, mahasiswaku yang top markotop luar biasa, tugas ini silahkan dikerjakan secara mandiri dengan integritas yang tinggi, besok dikumpulkan tugasnya. Nah, ini jadi bagian dari sequence-nya ya. K, nada, gaya atau semangat tuturan. Serius, santai, humoris. Ini bagian dari apa yang harus kita lihat bisa menjadi sebuah konteks. Karena apa? Di sini nada tegas dan serius beda. Oke, ya gitu ya. Oke, teman-teman hebat dan luar biasa, kita tampilkan penyanyi kita, Nicky Sinten. Nicky Sinten ya. Ini siapa? Ini tujuannya untuk berhumor, tapi nadanya nada serius. Kalau nada humor ya tentu akan kita lihat. Oke, teman-teman hebat dan luar biasa, kita dengarkan lagu tentu dari Pak Romadi. Pak Romadi tidak akan menyumbangkan lagu, tapi menyumbangkan suara yang sumbang. Iya, itu. Jadi ada nilai-nilai yang kita bangun. Lalu instrumentalis ya, saluran atau medium komunikasi. Bisa lisan, tulis, digital, non-digital. Nah, itu bisa ketemu langsung atau kita secara tidak langsung bisa menyampaikan hal-hal yang teknis. Nah, disinilah yang kita pahami. N-nya adalah norms ya, aturan sosial dan norma sopanan yang tadi saya sebutkan ada konteks sosial budaya. Mahasiswa harus berbicara dengan hormat. Siap, kayak kemarin Pak Presiden sama Mas Adi Kusuma. Saya jenderal, saya hormat pada kau. Wah, luar biasa. Itu bagian dari norms kesopanan, aturan sosial. Beliau Pak Presiden jenderal tapi hormat pada direktur perumahan yang selalu membantu orang lain karena selalu menguatkan. Dan yang terakhir ada genre. Ini genrenya ini jenis tuturan. Apakah ini jenis tuturannya langsung, tidak langsung, literal, tidak literal, dan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sisi teks, konteks, dan konteks antara konteks dan situasi tutur. Nah, teman-teman benar luar biasa. Kita lihat kembali pada aspek yang ketiga ini, antara hubungan antara konteks dan makna. Konteks dan makna. Nah, bagaimana kalau kita lihat tuturan? Contohnya ini, contoh nih, lampunya mati. Kayak lagunya si siapa itu? King Nasar itu. Lampunya mati. Nah, konteksnya di ruang kelas. Ya, lalu makna pragmatiknya ini keluhan, mungkin minta diperbaiki.
Bapak, ini lampunya kok terang sekali ya, padahal gelap. Wah, gitu ya. Ini jelas, ini sindiran ya. Oke, lampunya mati, tuturannya lampunya mati. Nah, konteksnya di studio film, tentu ini instruksi bagaimana teknisi untuk mengambil gambar yang tepat ya. Lampunya mati dalam obrolan rumah tangga, tentu pernyataan informatif atau ajakan untuk memperbaiki. Nah, oke, teman-teman yang luar biasa, sekarang kita lihat fungsinya ya. Fungsi konteks dalam analisis pragmatik itu ada beberapa aspek yang harus kita pahami. Dalam tuturan pragmatik, kita bisa memahami bahwa konteks tuturan itu ada yang pertama misalnya menentukan makna ujaran. Jadi, makna ujaran itu perlu kita pahami bahwa ketika kita pahami konteksnya, maka akan jelas maknanya ya. Tadi Mas Mamat makan. Mas Mamat makan gitu ya. Jadi kalau Mas Mamat makan padahal dia sudah kemajuan perutnya gitu ya. Tapi tetap makan gitu ya. Nah, ini aneh bin ajaib sehingga konteks ini paham berarti bahwa Mas Mamat makannya banyak itu. Tapi saya katakan, Mas Hafib kalau makan di warung sebelah rumah itu nasinya nggak dihitung loh Mas Hafib. Nah, gitu. Bapak, masa nggak dihitung? Iya, kalau ngitung lama gitu ya. Nah, ini bagian dari upaya kita untuk memahami bagaimana kita menggunakan makna ujaran kontekstual. Nah, yang kedua menjelaskan fungsi pragmatik itu untuk menjelaskan penggunaan bentuk bahasa. Apakah bentuk bahasa ini secara diadik atau triadik ya? Apakah itu lugas atau misalnya kontekstual? Mengapa seorang memilih bentuk tolong dibanding cepat lakukan? Jawabnya tergantung konteks sosialnya. Ya, ini penting karena penggunaan bentuk bahasa atau diksi ini contohkan ya, misalnya mengapa Pak Prabowo, Pak Presiden kita terpilih bulan Februari 2024 tapi dilantiknya itu Oktober 2024. Nah, ini salah satu jawabannya tentu pemilihan diksinya yang kurang tepat waktu membuat undang-undang pemilu waktu itu. Nah, harusnya waktu itu kan pilihannya pelantikan. Pelantikan berarti pelan-pelan sehingga dari Februari ke Oktober. Kalau mau cepat harusnya cepatikan gitu, jadi cepat gitu ya. Nah, ini bagian upaya kita untuk bisa melihat makna langsung dan tidak langsung. Maka fungsi konteks pragmatik salah satunya adalah membedakan makna literal dan tidak literal, atau makna literal dengan makna implisit atau implikatur di dalam tuturan. Dan yang terakhir tentu ini bagian upaya kita fungsi untuk menafsirkan kesantunan dan keefektifan dalam berkomunikasi. Nah, teman-teman ini luar biasa. Belajar pada fungsi konteks dalam analisis pragmatik harus kita lihat situasional kehidupan yang kita bangun ini tentu tidak mudah. Karena banyak konteks dari Sabang sampai Merauke, 38 provinsi, tentu memiliki sekian banyak bahasa daerah dan konteks tuturan yang bermacam dan beragam. Maka pahamilah konteks kesemestaan dalam belajar pragmatik sehingga kita tidak akan pernah gagal pragmatik. Jadi teman-teman ibadah luar biasa, kalau kita bicara masalah pragmatik tentu tidak pernah bisa dilepaskan dari sisi dan kondisi yang kita pahami betul. Sehingga dalam konteks-konteks seperti inilah yang tentu tidak bisa lepas dari keseharian kita. Oleh karena itu teman-temanku yang hebat dan luar biasa, belajar konteks tuturan, belajar konteks, belajar teks itu bagian tak terpisahkan dari belajar pragmatik. Belajar pragmatik dan membelajarkan pragmatik ini bagian dari proses kehidupan kita. Sehingga ketika kita mencoba melakukan analisis-analisis, diksi-diksi yang kita lihat pada media cetak, media online, tentu itu bagian upaya kita. Seperti kalian yang ada di sini, hadir di sini, tentu kalian tadi sejak perjalanan dari rumah sampai ke kampus tentu juga memiliki banyak hal yang kita kuatkan. Nah, bagi penutup pertemuan kita hari ini, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita lihat bahwa kesemestaan itu memiliki banyak ragam. Kesemestaan itu memiliki banyak konteks. Maka pemahaman konteks yang kita miliki tentu akan menjadi kekuatan kita bagaimana kita bisa menafsirkan kata berdasarkan teks, konteks, dan konteks. Maka disitulah situasi penting untuk kita pahami, karena Pak Romadi selalu katakan, belajar pragmatik berarti belajar manusiakan manusia, belajar pragmatik berarti belajar untuk menghargai orang lain. Stop ujaran kebencian, stop propaganda, stop provokasi, karena dengan pragmatik kita akan terus bisa berkomunikasi dengan indah dan memesona. Disitulah letak kita untuk selalu menyenangkan hati orang lain dengan belajar pragmatik bersama-sama. Bersama saya, Muhammad Rohmadi Ratulisa, Jos Gandos Pol.